makin panas, teman-teman. Makin panas. Kita nggak bisa memungkiri, karena perseteruan ini kondisi jadi panas. Kondisi jadi panas, teman-teman. Bahkan kita sudah mendengar narasi-narasi perang agama. Ini bentar lagi di Jawa Tengah sama Jawa Timur, hari Senin. Ya, sudah fix. Media, televisi, TV One dan sebagainya, Senin naik juga. Ya, ini lagi persiapan, ya, persiapan reuni 212 untuk bulan 12 nanti tanggal 2. Dan kita tahu panitia siapa, orang-orangnya siapa. API, ya, Yayasan API itu ikutan, teman-teman. Ikut meeting pembahasan itu. Dan ini akan dibawa bahasannya. Bahasan tentang penghujatan kepada Islam akan dibawa. Siap-siap. Semangat 212 akan dipakai untuk melawan para penghujat Islam di Indonesia. Kita semua sudah gelisah. Bukan hanya saya yang gelisah mengenai penggunaan istilah Allah dalam Bible orang-orang Kristen di Indonesia. Kematian lebih baik buat saya daripada saya mendengar ya saudara-saudara Kristen itu mengatakan Allah punya anak, Allah anak domba, Allah itu ruh. Lebih baik, kematian lebih baik buat saya ya daripada saya harus mendengar itu. Kembalikan itu nama sesembahan kami ya yang kalian tulis di dalam, yang kalian masukkan ke dalam terjemahan Bible kalian ya dengan perkataan yang menghinakan. Kembalikan nama Allah kepada kami, hapus dalam terjemahan kitab kalian, Bible kalian. Takutnya nanti dengan pedang. Tuhannya orang Yahudi itu memiliki gelar sama seperti Asmaul Husna ya. Elohim, Eloah, El-Rai, Adonai, Yod-Heh-Vav-Heh dan seterusnya. Begitu kalian ambil kitab itu, kalian jadikan sebagai perjanjian lama di agama kalian, semua gelar-gelar Asmaul Husna itu berubah menjadi Theos, dewa. Masuk ke Indonesia, yang tadinya Theos harusnya berubah menjadi dewa, kalian ganti dengan sebutan nama Tuhannya umat Islam menjadi Allah. Nah, kita marah dong. Pasti marah. Kenapa? Tidak patut Allah punya anak. Kalian menyebut Yesus anak Allah. Sementara kitab kami mengatakan Allah tidak punya anak, tapi kalian memaksakan. Yang menjadi konsentrasi kita di sini adalah Allah menjadi manusia. Mau terima? Sebagai Muslim mau terima? Oh enggak, ini beda konsep dong. Makanya mereka tidak punya hak menggunakan nama Allah untuk menjadi sembahan mereka. Karena Anda masuk nabrak jantung kita nih, jantung keislaman. Anda hantam bahwa Tuhan kalian itu adalah Allah yang punya anak bernama Yesus. Marah dong kita. Apakah agama itu sumber konflik kekerasan atau sumber kedamaian misalnya? Sejak awal umat Islam itu berpotensi untuk bertengkar. Sejak negara-negara Islam tiap kali perang saudara, sampai sekarang saling bunuh-membunuh. Islam itu didirikan dengan jihad. Ketika kita menyadari berdirinya Islam karena jihad, kan ketika ada yang kemudian mencolek keyakinan akidah kita, ya jawabannya cuma satu, jihad, merdeka atau syahid. Kan cuma itu. Hanya itu. Kalaupun kita harus mati, syahid. Kalaupun kita harus perang, jihad. Arti jihad adalah perang. Nggak ada arti lain. Puncaknya amal adalah al-jihadu fi sabilillah. Jadi jihad adalah ibadah yang paling tinggi. Tidak ada ibadah yang lebih jihad, meskipun haji 1000 kali, sholat 1000 kali, tidak ada yang menyamai jihad. Maka jihad adalah ibadah yang paling tinggi dalam Islam. Nabi Muhammad SAW itu selama 10 tahun di Madinah, itu hajinya hanya sekali, haji terakhir. Umrohnya hanya 2 kali atau 3 kali. Perangnya berapa kali? Saya tanyakan, Pak, perangnya 77 kali. 77 kali. Itu Nabi Muhammad yang kita sanjung-sanjung itu loh. Kami dihidupkan sebagai Muslim, sebagai agama jihad. Pernah terjadi perang agama, perang saudara antara agama Islam dan Kristen. Itu terjadi membunuh satu sama lain yang... Mending kita ngopi bareng, kumpul-kumpul, ketawa-ketawa. Ya, saya sama Luga, sama Pak Lamsen, kita bisa ketawa. Marilah, ya, kita sama-sama nih. Sama-sama berangkulan. Jangan sampai ini seperti Ambon. Jangan sampai ini seperti Poso. Saya lebih setuju ini harus dibereskan. Tolong dong. Tuhannya umat muslim ini jangan dipakai aneh-aneh. Jangan diubah-ubah artinya. Jangan diplesetkan. Jangan dihina. Itu tuntutan dari pihak muslim.
Kembalikan saja istilah Allah. Yang penting adalah dari mana asal kata Allah ini. Orang menduga bahwa Allah itu minal mustaq, alam mustaq. Artinya dari kajian morfologi bahwa Allah itu berasal dari kata ilahun. Ilahun itu maknanya Tuhan. Nanti ada lagi Rabbun. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabbun nas, malikun nas, ilahun nas. Nanti masing-masing kata itu punya aturan-aturan yang berbeda. Rabbun itu adalah sebagai pemilik. Ya. Ketika kita memanggil Tuhan, wahai Tuhanku, ya Rabbi, tidak pakai ya mutakalim. Ya Rabbi, nggak ada yang mutakalimnya, betul nggak? Tapi kalau dijamakan ya Rabbana ada nunya, kalau Rabbi nggak ada. Kemudian lagi Rabbun itu adalah ketika Rabbun tersendiri itu adalah Tuhan. Tapi kalau diidhafahkan Rabbul Baiti, tuan rumah. Kalau Rabbul Amal itu employer yang punya pekerjaan. Kalau arbab dijamakan menjadi dewa-dewa, menjadi tuan-tuan itu. Nah ini kan setiap kata semuanya ada aturan-aturan linguistik. Soalnya kita kan bahasa Arab. Mengucapkan nama Allah saja masih belum ada yang jelas. Ada Allah, ada Allah, ada Allah, Allah. Ya, itu hamzahnya saja nggak dibaca fathah, rata-rata dibaca o. Allah, bukan Allah dong. Allah bukan Allah. Dan bukan Allah dan juga bukan Allah. Dari bunyi sengaunya saja Allah. Kalau Arab pasti Allahu. Kok jadinya Allah? Kok sengaunya pakai o? Itu kan suara-suara Ibrani. Dari bunyi sengaunya saja Allah. Kalau Arab pasti Allahu. Kok jadinya Allah, kok sengolnya pakai O. Itu kan suara-suara Ibrani. Makanya kita menduga bahwa lafzul jalalah itu Allah itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. Allah. Banyak hukum, banyak kisah syariat di Quran itu yang mirip kayak Taurat. Perjanjian Lama, ya. Karena itu kan nyadur Taurat. Jadi lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama the Bible, ya. Baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani ataupun New Testament, namanya Perjanjian Baru. Kesimpulan, agama yang benar dari Tuhan yang benar, pencipta langit, bumi dan segala isinya adalah 1. Agama yang membawa damai. 2. Agama yang mengajarkan kasih. 3. Agama yang ajarannya baik dan agama yang beritanya terbukti benar. Oleh karena itu, marilah kita memeriksa agama kita masing-masing. Apakah agama kita itu membawa damai? Apakah agama kita itu mengajarkan kasih? Apakah ajaran agama kita itu baik? Dan apakah berita yang diberitakan oleh agama kita itu adalah berita yang terbukti benar? Terima kasih.